Udah nih, Udah. kita ketemu lagi di program yang ditunggu-tunggu. Inilah BTS Behind the Songs. Udah ditunggu-tunggu loh sekarang. Siapa yang nunggu-nunggu? Para army udah nggak sabar, Cing. Kalau bisa upload setiap hari 4 lah. Tapi yang itu aja. Udah ada yang minta lebih sering sih memang. Yeah. Kalau gue baca-baca lebih sering di upload. Lebih sering apanya? Uploadnya atau? Di uploadnya. Karena mungkin buat sebagian yang menonton ini sangat mencerahkan, Boy. Iya, mungkin setelah banyak yang nonton ini, mereka tuh pas dengerin lagu udah mulai ditelaah lagi tuh liriknya tuh. Dia jadi nyari-nyari kayak kita itu, tapi kan belum tentu bener. Ya kan, yang punya lisensinya cuma kita. Iya. Udah mulai ada keresahan di setiap dengerin lagu. Atau begitu dia dengerin lagu yang pernah kita bahas, dia langsung bisa bohongin gue lo, maksud lo ini kan. Nah, dia udah tahu tuh. Dia udah tahu. Ini teman-teman yang nggak nonton ini, dia kan nonton nih, terus dia ngebaur nih sama teman-teman yang nggak nonton. Pas dengerin lagu ini, gue tahu aslinya bagaimana. Iya. Kok lu tahu dari mana? Iya. Udah diem loh, Diem katanya lo. gitu. Dia nggak usah ngomong. Ya, akhirnya dia nggak nonton, harusnya dia ngomong ya nonton. Justru karena dia pengen, si ARMY ini pengen cuma dia yang. Oh. Itulah mengapa kita yang penontonnya dikit. Karena dia pengen eksklusif. Nggak buat orang lain, buat gua aja. Karena ini informasi yang penting gitu. Dia merasa memiliki. Iya. Itu. Posesif, bukan protektif. ARMY ini posesif. Posesif, iya. Berarti kita nggak bisa maksain ya, berapa penonton kita maksain puluhan ribu penonton, nggak usah. Enggak, kan kita Jangan ya. Bukan itu. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya dari acara ini. Iya. Karena kita emang pengen ngasih informasi aja udah nih. Iya. Gitu. Mau dikit kek, mau banyak kek, buat kita mah itu jelas beda. Iya, emang beda. Iya. Jelas beda. Banget. Berapa tadi? 20 07. Kita akan bahas lagu ini mungkin kemarin udah tayang ya. Di Wawancanda. Di Wawancanda. Iya, Voice of Baceprot. Ada Jilbab semua Siti drummer, basis Widi, gitaris Marsha sekaligus vokalis. Dia pakai ini gak sih additional? Enggak kayaknya. Enggak ya? Bertiga aja. Pure bertiga tuh. Iya, bertiga aja. Full musik itu kalau kita dengerin di ini loh. Dan dia udah go internasional. Ih, malah internasional dulu kali. Oh gitu? Iya, baru karena sering ke luar negeri, akhirnya jadi banyak yang undang-undang TV, gitu, YouTube segala macem gitu. Keren juga ya. Dan manggungnya juga bukan Nggak manggung sembarangan. Woodstock gitu-gitu nih mah dia cocok kayaknya tuh. Iya. Iya. Lagu-lagu. Dia apa sih alirannya tuh bisa dibilang apa? Gue nggak ngerti alirannya apa ya, tapi yang pasti dia musiknya musik keras lah. Musik keras lah gitu. Kalau kayak Kokom kan banyak yang bilang band komedi. Sebenarnya kita tuh alternatif. Maksudnya? Jadi kalau misalnya band utamanya nggak ada, alternatifnya kita. Chaplin nggak bisa. Chaplin nggak bisa, undang Kokom gitu kan. Alternatif ya. Kalau misalnya yang lain Lebih di ke budgetnya. alternatif, genre yang spesifiknya itu adalah alternatif terakhir. Iya, bener. Kalau yang lain mahal, bentuk Kokom, ya agak murahan nih katanya gitu. Iya. Langsung kunjungi Instagramnya Kokom Band. Apa itu? @kokom_band. Iya. Ya, kalau pengen ada. Kalau lo ngaku sebagai ARMY lo harus tahu itu Kokom Band. Kokom Band lo harus tahu. Langsung follow. Kalau udah follow absen ya. Iya. Di komen. Bang, saya udah follow bang. Cakep. Ntar kita. Kalau perlu MC perusahaan apapun itu, kita berdua siap. Langsung kunjungi @boytembok dan @abdelahrian. Langsung paket berdua gampang lah, ntar kita omongin. Iya. Ya. Gue tahu aja Rahman. Apa nih judulnya nih? PMS. Voice of the Ceprot, maksudnya apa sih, Cing? Dia cerita gak? Baceprot tuh berisik gitu. Baceprot? Ya berisik atau ya begitulah. Gua nggak nanyain sih artinya, karena gua nggak nanyain. Kenapa gua nggak nanyain ya? Ya. Jadi ini campuran nih liriknya nih. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Iya. Karena memang dia mungkin niatnya go internasional, jadi banyak lirik yang ditulis berbahasa Inggris. Dari 3 lagunya yang udah dirilis, kayaknya memang berbahasa Inggris, banyak berbahasa Inggris. Iya. Gitu. Dan dia termasuk keras dalam berlirik.
Bermusiknya keras, liriknya juga isinya keras-keras, pandangan-pandangan perempuan. Brutal. Ya, bukan brutal, keras. Oh. Gitu. Iya. Ini cerita tentang cinta ya kebanyakan dia. Nah, kita Lagu-lagunya. buktiin aja. Kayaknya enggak. Ini apa? Dari PMS itu perempuan merdeka seutuhnya. PMS lah, PMS. Perempuan merdeka seutuhnya. Perempuan merdeka seutuhnya. Dia Atau dia melesetin PMS. saat lagi PMS. Iya. Dia bikin ini saat lagi PMS. Nah, Iya, tapi iya. dia bikin yang secara halusnya kan. Oke. Apa itu bahasa Inggrisnya? Indonesianya ada di sini nih. Iya. Bahasa Inggrisnya kita lihat di sini ya. Lirik. Perempuan secara perempuan merdeka seutuhnya. Perempuan merdeka seutuhnya. Oke. Nih. Kita lihat. Standing in the arms of your mind. Mengikuti cara berpikirmu. Oke. Jadi standing itu bukan standing bukan berdiri. Posisi, menyatakan posisi aja. Gue lagi posisi di posisi Standby. lo. Standby. Iya kan? Hah? Bukan standby. Bukan standby. Berdirinya itu bukan berdiri artinya gue lagi berdiri, bukan. Gue ada di Pihak lo. ada di perspektif lo atau gimana sih? Pandangan, sudut pandang. Iya. Sudut pandang. Makanya artinya adalah mengikuti cara berpikirmu. Ya. Oke lah, gue ikutin nih cara berpikir lo, gitu Oke. ya. It's killing all my time. Lo membunuh waktu gua. Kurasa rasa waktu terbunuh. Iya. Kurasa waktu terbunuh. Berarti dia kayaknya- ada kekecewaan di sini. Iya, kayak kalau gue ikutin cara berpikir lo, aduh gila gue. Nggak bisa deh nih gue. Habis waktu gue, gitu. Habis oke. waktu gue untuk ngikutin cara berpikir lo, nggak masuk gitu. Orang masuk begitu ya. Oke. Your loud dogma is just a ruse. Terjebak dalam ruang dogma. Oke. Dogma Kayak itu apa? dogma tuh kayak doktrin. Doktrin. Gitu. Sebuah hal yang harus Dipaksakan. dogma. Gitu semua. Dan orang kayaknya harus ikutin apa yang gue pikirin inilah yang sebenarnya. Jadi lo harus ikutin. Awalnya mungkin dia pengen ngikutin dulu nih, ya kan? Dia cerita seperti itu kan. Tapi gua nggak bisa nih Nggak lama-lama. bisa gitu. Karena dia ya itu udah habisin waktu gue kalau Iya. ngikutin dogma lo. Terus ya lo terjebak dalam ruang dogma. Iya. To shackle all the fools. Semua jadi terbelenggu. Iya. Tuh, karena dogma lo itu kalau begitu gue itu ya udah jadi terbelenggu. Jadi banyak kerugian buat dia. Iya. Kayak gitu kan. Dia lagi protes tentang apa nih? Kita nggak belum tahu. Dan tentang perempuan atau bukan kita juga belum tahu nih ya. Terus Assenting all the filth you throw. mengamini sampah-sampahmu. Sumpah serapahmu. Sampah serapahmu. Oh, ini sumpah nih ya. Iya, Sumpah iya, serapahmu. sampah serapahmu ya. My inner voice start to die. Nurani terasa mati. Tuh, inner voice itu adalah suara di dalam nurani. Ini bukan diterjemahin, ini ditafsir. Jadi tidak menerjemahkan kata per kata. Oke. Tidak menerjemahkan. Nah, makanya lo bilang kalau lagu Inggris kan diterjemahin jadi nggak enak ya. Karena dari jiwa kalimatnya itu beda. Ini kalau misalnya kita kayak kemarin-kemarin kan terjemahin menurut kamus ya. Iya. Kalau ini Kayak- mau bener-bener Kayak misalnya ini my inner voice start to die, harusnya adalah suara Di dalam mulai mati. akan mati. Iya. Nah, tapi dia ini jadinya Nurani terasa mati. iya, nurani. Artinya suara yang di dalam ini diartiin adalah nurani gitu. Nurani. Terus itu masih bahasa Inggris ya? Masih. Trap in your heart that's hollow. Terkurung dalam dengki hatimu. Oke. My difference is you vilify. Beda dicaci maki. Kalau vilify itu artinya caci maki. Jadi kalau gue Difference? beda, lo caci maki. Beda dikit gue lo caci maki. Oh, harusnya ini ada komanya nih ya? Iya, koma. Oh, koma emang ya? Iya. My differences you vilify. Jadi Oke. begitu gue beda dikit atau Dia nggak terima. Iya. Begitu ada orang yang beda dikit lo langsung caci maki, lo salah lo ini gitu. Iya. Kayak gitu. Keras ini. You're so high. Kau pikir surga hanya milikmu sendiri, bukan tuh? You're so high to even think that heaven was made for you. Oke. Kau pikir surga hanya milikmu sendiri. Oke. Kayak surga tuh memang dibikin buat lo doang. Yang lo yang merasa bener. Dengan dogma-dogma dan pendapat-pendapat lo. Iya. Wah, gokil nih. Mokdus, Modus. bukan Mokdus inside. Meski tak seperawan Maria. Bukan dong. Hah? Oh iya, kau nyinyir. Kau nyinyir. Kafir sama kafir sini. Kafir sana, kafir sini. Demonize me with hell
You throw. Meskita seperawan Maria. Udih. Ini arahnya kemana nih, Cing? Maria itu maksudnya ini oke, gue Agama. emang nggak suci. Maria mungkin Maria Bunda Bunda Maria. Kan dia perempuan suci itu. Emang gue nggak suci, nggak sesuci Bunda Maria. Oke, terus akulah Bukan nih, aku bukan budak busuk. aku otak. bukan budak kuasa. Iya, walaupun gue nggak ini ya gue nggak mau jadi budak lu. Iya, gue ngikutin pikiran lu. Nggak mau lah Nggak gue mau. gitu. Iya. Wah, gokil ya. Ini beda semua nih ya. Hah? Iya, maksudnya punya arti sendiri masing-masing loh. Setiap liriknya. Terus Meskita seperawan Maria. akulah merdeka seutuhnya. Yo, gue nggak suci tapi gue manusia, gue merdeka menentukan pilihan gue gitu. Oh, emang udah ngomongin perempuan ya? Judulnya aja itu ya, PMS. Iya, Maria ya. Oke. Aku bukan Meskita seperawan Maria, akulah merdekalah seutuhnya. Oke. Terus yang berikutnya Balik nih. lagi nih. Meskita seperawan Maria, aku bukan budak busuk otakmu. Oke. Meskita seperawan Maria, akulah merdekalah seutuhnya. Oke, ini balik lagi ke song nih. I refuse your hell of lust. Menampilkan neraka syahwatmu. Oke. Betul. And suddenly the world turn just. Dunia indah, hangat menjelma. Oke. Berat loh. How I long for a life of bliss. Terbentang surga damai hidup. Bukan. And finally put my mind at ease. Seakan mimpi jadi nyata. Ku tak perlu segala sabda fasis mulut. Berat ini, Cing. Liriknya, Cing. Iya emang. Iya. All your stupid faces words so is a peaceful world of colors. Apa kata dia? Mana tuh? Ini yang tadi kata fasisme itu. Ku tak perlu segala sabda fasis mulutmu. Iya, iya. Yang ku mau dunia damai penuh warna. What I long tuh bukan aku panjang, aku mau what I long. Longing ya. It's peaceful world of colors. Gue pengennya udah dunia berbeda-beda tapi damai gitu. Biarin aja ada orang beda-beda, nggak usah lo paksa untuk diseragamin gitu. Kayaknya dia menceritakan tentang keadaan saat ini ya. Maksudnya? Yang punya perbedaan pendapat, yang punya perbedaan pandangan. Iya. Kalau setelah waktu gue ngobrol-ngobrol, kayaknya ini terinspirasi dari perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya siapa? Mereka? Perjalanan hidup mereka nih. Gitu. Karena pada saat dia SMA dia banyak banget mendapatkan Doktrin. wah lu masa kayak begini, cewek kayak begitu, lu main metal, main ini gitu. Oh, relate Gitu. sama. Iya. Dia tuh main metal tapi pakai hijab, kayak gitu-gitu kan. Iya, bukan. Kan kita bisa lihat nih dari dua perspektif. Ya. Ada orang bilang, wih gila loh. Dia main keren. Walaupun berhijab dia musiknya keren, Ya, metal gitu. Ada lagi yang melihatnya, apaan sih? Pakai hijab kok mainnya begitu? Jadi ada sudut pandang positif dan sudut pandang negatif. Dia menyanyikan lagu ini, dia melihatnya dari yang negatif nih, pendapat orang yang negatif kan. Makanya akhirnya dibikin lagu seperti ini kan. Padahal emang gue nggak suci katanya gitu. Tapi lo nggak usah mencaci maki gue dong gitu. Akhirnya tapi dibuktiin sendiri kan sama dia. Dia bisa go internasional kayak gitu-gitu. Oh gitu. Gitu gak sih? Kayaknya sih, Cing. Kalau yang tadi Cing ngomong sih masuk ini bener emang. Iya kan? Ada juga mungkin sudut pandangnya gini. Ada orang yang bilang pakai hijab. Kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa musik itu haram. Iya. Ya kan? Ya, makanya itu. Sedangkan dia berhijab mencontohkan bahwa kok lu bermusik itu kan haram. Karena kan dia mewakilkan Islam kan. Iya. Mewakilkan agama Islam. Iya. Kayak gitu mungkin sudut pandangnya. Makanya dia pengen membalikan pikiran orang supaya tidak berpikir seperti itu. Iya. Keren. Tapi liriknya berat-berat. Berat-berat emang. Nggak semua orang bisa mengartikan seperti BTS kita gitu loh. Belum tentu. Tapi keren loh, keren. Emang keren boy. Makanya gue demen banget sama orang-orang ini nih. Iya. Dia yang nyiptain siapa nih? Di antara mereka bertiga? Atau emang ada penciptanya? Siapa ya? Ciptaannya siapa ya deh di sini ya? Song written Firda Kurnia, Widi, Siti. Oh, tiga-tiganya. Iya. Tiga-tiganya.
Karena perjalanannya hampir sama semua, mau tiga-tiganya ini mau dikeluar dari sekolah tiga-tiganya, atau keluar dari sekolah. Nah, di sini ada artikel nih, Cing, kita baca dikit nih. Apa? Lagu tersebut menggambarkan amarah terhadap diskriminasi gender yang masih terjadi hingga saat ini, terutama dialami oleh para perempuan, sekaligus untuk mengobarkan semangat kepada perempuan untuk menjadi manusia yang mandiri dan merdeka. Emansipasi wanita. Wanita tuh nggak selalu ada di bawah laki-laki. Artinya wanita tuh nggak bisa ngambil keputusan. Wanita itu juga punya hak untuk mengekspresikan diri. Betul. Selama itu masih dalam koridor yang menurut bener, ya nggak usah lo caci maki. Ataupun kalau misalnya ya udah ada yang berpandangan beda, ya udah jangan gue tuh jangan dicaci maki. Ya lo beda aja gitu. Iya, udah simpen aja itu pendapat lo. Nggak usah digembor-gemborin dan nggak usah ngajak gue untuk satu sependapat sama lu gitu kan. Ngajak juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau orang nggak mau ya udah. Lepas aja. Kita kan ngajak menurut dia kan, menurut orang berpandangan seperti itu adalah kebaikan, Boy. Betul. Gue mau mungkin ngasih tahu boleh. Iya. Tapi harus dilepaskan lagi. Mau milih mana nih orang yang lo ajak? Mau ikut atau nggak ikut? Gitu. Dia punya pendapat sendiri, ya udah ikutin dengan hati nuraninya dia. Betul. Iya. Ini berat nih, kita ngomong memang harus dengan serius karena ini kita ngomongin masalah perempuan. Ntar kalau misalnya kita ngomong yang lain tersinggung perempuan, ya kan? Mungkin kita punya pendapat sendiri tentang laki-laki, pasti gitu dong, pasti ada. Iya. Udah lo perempuan di rumah aja ngapain sih? Ngapain sih main bas-bas begini? Udah dipasak aja di rumah. Iya. Nggak usah pakai show off di luar sana gitu. Iya. Nah, kenapa dia ngincer luar negeri? Mungkin ya, karena orang luar negeri kan punya pandangan yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda kan. Mungkin. Makanya dia sukses di luar negeri. Orang suka tuh yang beda-beda kayak gitu. Iya. Mainnya juga jago. Padahal orangnya anaknya lucu-lucu banget, Boy. Nggak nyangka akan bikin. Maksudnya lucunya dalam arti dia manis atau lucunya bukan lucu fisik. Lucu jenaka. Oh. Orangnya jenaka. Jadi kayaknya begitu. Makanya lo beda banget ya kalau sama lagu-lagunya gitu. Lagu-lagunya sama pembawaan dia nih. Berbeda. Jadi pembawaan bercanda tapi pemikirannya iya. Gokil. Bisa bikin lagu kayak gini keren. Dan gue selain Baladewa, gue Balad Ceprot. Namanya Balad Ceprot. Balad Ceprot dia. Kenapa bisa agak-agak mirip ya? Beneran? Iya. Oh gitu? Iya. Balad Ceprot. Di luar negeri juga namanya Balad Ceprot? Balad Ceprot ininya fansnya. Dia cerita gak, Cing, pengalaman manggung di luar negeri? Ada pendapat orang gimana gitu? Enggak ya, bercanda-bercanda aja kemarin. Lo kalau belum melihat wawancaranya silakan. Ada tuh di channel Abdul Ahrian. Channel ini juga. Iyalah, satu channel lah. Satu channel. Bercanda-bercanda aja. Tapi band Indonesia ada gak yang begini? Kayaknya belum ada ya. Belum ya? Atau kita kekurangan informasi ya. Jadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu sebenarnya ada gitu. Tapi salah satu band Indonesia perempuan yang ngomongin perempuan kayaknya dia nih ya. Iya. Salah satunya. Iya. Mungkin banyak yang tapi kita nggak tahu ya. Yang kita dengar ini dia yang cukup keras. Karena ada satu lagunya yang School of Revolution. Itu tentang sekolah. Betapa dia pemandangan dia tentang sekolah. Nggak harus melulu tentang akademis. Iya kan? Tentang sekolah. Enggak, aturan-aturan yang ada di sekolah tuh pandangan mereka tentang aturan yang ada di sekolah, kehidupan di sekolah, terus resiko-resiko yang diterima di sekolah itu dituangkan di School of Revolution. Jatuhnya rebel nggak sih, Cing? Rebel ya? Iya, mendobrak rebel kan itu kayaknya berontak dari aturan yang ada. Ya. Dia termasuk kayak gitu kan? Iya. Lagu-lagunya tuh begitu semua berarti ya? Iya. Jadi tidak hanya perempuan yang diomongin sama dia. Iya. Semua keresahan-keresahan yang dulu dialami. Tentang sekolah gitu. Iya. Sebenarnya kita juga kayak gitu ya, cuman emang kita nggak mau berontak dan nggak mau diomongin ya. Dan kita nggak bisa aja menuangkan dalam sebuah karya seni gitu. Mungkin nggak seberat ini juga, kita omongin ya udah ngeluh aja gitu doang, kayaknya isinya. Iya. Gitu kan, kalau ini kan kayaknya kesannya emang apa ya, ada isinya gitu. Memuluh dengan karya, bener. Anjay. Bagus nih. Nggak ada kritikan sih sebenarnya. Karena emang lagu ini juga ada sebuah kritikan kan.
Jadi Masa kita mengkritik sebuah kritikan. nah itu kan nggak mungkin. Jadi memang ini adalah sebuah kritik, jadi kita nggak bisa ngeritik apa-apa, dalamnya juga udah bagus, oke lah. Dari 10 kita kasih 9,5 udah cocok. Ini mulai ada ini. Ada penilaian Mulai ada kayak kita penilaian. nyanyi di Inul, tapi di ending itu ada nilainya tuh. Kayak kalau kita nyanyi di Inul ya, padahal perasaan lagunya kita nyanyi jelek deh. Tapi kenapa dia ngasih nilainya tinggi ya? 9,5, 8. Ya kan biar seneng dinyanyi. Biar kita balik lagi ya. Iya. Kalau giliran suaranya bagus, nggak dikasih ya standar, Standar, 8, 7 emang paling pinter ya. Jadi kita Biar- ngerasa Wah kayaknya gue diapresiasi nih di Inul. Ya gue balik dah. Gitu. kalau nyanyi tempat lain kan nggak ada nilai-nilai apa-apa. Iya. Udah jalan ke sono aja udah gitu. Pinter Inul pinter. Sebuah marketing juga tuh kayak gitu. Bagus. Keren. Oke lah kalau begitu. Ya, kita nanti akan ngebahas lagu yang lain. Jadi sekali lagi buat para ARMY yang pengen kira-kira lagunya yang belum kita bahas, silakan di komentar. Ada yang gue inget minta lagu Sal Pribadi. Kesalahan pribadi. Bukan, yang nyanyi Sal Pribadi Sal namanya. Pribadi. Ya. Ada yang penyanyi itu ya, Sal Ada, Pribadi. ada. Ya. Nanti kita Sal ya. Sal Priyadi. Priyadi apa pribadi sih? Priyadi. Priyadi ya? Priyadi kok pribadi ya, Sal Priyadi. Ntar kita bahas. Udah tulis aja komen dulu lah. Pokoknya. Pasti di like sama mancing. Iya. Ya. Walaupun gak dibales ya, Iya. tapi minimal di komen. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya cuma di BTS Behind the Song.